Halo Sobat MyTech Audio semua, welcome back. Balik lagi bersama dengan saya Ivan. Dan kalau kalian ingat tahun lalu, ada brand dari China yang ngirimin saya Bone Connection Headphones, yakni Hello BC01. Dan tahun ini, tepatnya sekitar 3 minggu lalu, ada brand dari China lainnya yang ngirimin saya Bone Connection Headphones terbaru dari mereka. Yang diklaim nggak cuman bisa menemani aktivitas olahraga di gym atau untuk lari gitu, tapi juga bisa menemani kita untuk berenang. IP ratingnya pun juga sudah IPX8 alias tahan dibawa ke kedalaman sampai 2 meter di bawah air. Maka dari itu nama Bone Connection Headphone 1 ini adalah Runner Diver, dan ini adalah generasi kedua, Runner Diver 2 yang dibikin oleh brand Nang atau 9K ya kalau kita bacanya. Meskipun begitu, ketika saya cek per 5 Juni 2024 ini, tanggal di mana video ini dibikin, di Indonesia sendiri saya belum menemukan seller online ataupun offline yang menjual 9K Runner Diver 2 ini. Mungkin karena masih baru ya. Jadi sementara kalau mau beli headphone satu ini harus via Amazon atau eBay atau website resmi 9K langsung melalui international shipping. Dan 9K Runner Diver 2 ini dijual di harga internasional 150 USD atau sekitar 2,3 juta rupiah. Harus saya akuin, untuk harganya memang bukan yang termasuk murah, terutama kalau kita lihat pasar Bone Connection Headphones di Indonesia saat ini. Tapi, di awal video ini, saya harus bilang dulu teman-teman, kalau Bone Connection Headphones 1 ini, 9K Runner Diver 2 ini, sangat recommended buat kalian para perenang secara khususnya. Ini salah satu dari sedikit opsi terbaik yang bisa kalian cek buat para perenang secara khususnya. Dan disclaimer buat para viewer yang baru tahu tentang teknologi Bone Connection Headphones. Headphones jenis ini punya teknologi yang berbeda, cara kerja yang berbeda dengan headphones atau TWS in-ear pada umumnya. Dimana kalau earphone atau headphones TWS on-ear, in-ear pada umumnya langsung mengirimkan sinyal atau gelombang suara dari drivernya ke dalam telinga melalui lubang telinga kita. Bone conduction ini sesuai namanya yang artinya konduksi via tulang, dia bakal mengirimkan suara melalui bagian tulang tengkorak yang terletak di depan telinga kita. Lalu dari situ suara akan sampai ke gendang telinga dan lalu gendang telinga akan mengirim sinyal ke otak seperti biasa. Tentu secara fisika ini akan berpengaruh ke keutuhan audio yang bisa kita dapatkan. Nggak akan bisa seutuh audio dari earphone atau headphones yang audio dikirim melalui lubang telinga secara langsung. Terutama biasanya berdampak ke kedalaman bass dan clarity di audionya. Tapi tentu memang target pasar dari Bone Connection Headphones bukan buat mereka yang pingin analytical listening. Ini cuma buat casual listening aja sambil bisa mendengarkan keadaan sekeliling. Atau untuk 9K Runner Diver 2 ini dipakai sambil berenang. Nah, untuk kelengkapan di dalam box pembeliannya, yang jujur cukup berasa premium. Begitu kotak dibuka, kita langsung disambut oleh unit 9K Runner Diver 2. Di sini punya saya warna abu-abu gitu. Lalu di bagian dalam kita juga akan dapetin strap, kertas panduan manual dengan bahan kertas yang oke punya. Lalu ada semacam silikon yang kalau dipakai, kata panduannya sih bisa meningkatkan sound quality. Lalu ada kabel charger magnetik khusus untuk ngecharge headphone satu ini dengan ujung USB-A yang biasanya saya konekkan langsung ke port USB laptop saya ketika ngecharge headphone satu ini. Lalu ada juga earplug untuk menghalangi air masuk ke telinga kita ketika kita lagi pakai Runner Diver 2 ini untuk berenang. Sebenarnya pakai earplug lainnya pun juga nggak masalah teman-teman. Earplug di sini juga berfungsi untuk meminimalisir noise luar. Kita bahas dari desainnya dulu teman-teman. Bone Connection Headphone 1 ini sepenuhnya, sekujur bodinya dilapisin oleh silikon yang berasa nyaman, nggak bikin geli gitu ya di telinga atau di kulit lah. Silikonnya di sini berasa premium dan nyaman. Tentu, bagian utama dari Runner Diver 2 ini ada di kedua Bone Connection driver berbentuk lingkaran yang akan menempel di tulang tengkorak depan telinga kita ini. Lalu ada sisi tangkai yang melingkari bagian atas telinga. Dan di sini ada area di mana tombol-tombol dan port charger bercokol. Ada 3 tombol di sini, plus, minus, dan MFB. Semua fungsi pertombolannya saya tampilin di layar, silahkan pause kalau perlu teman-teman. Feel tombolnya di sini jujur menurut saya agak ada kesan kakunya, tapi masih lumayan tactile kok kalau ditekan-tekan, masih responsif. Tapi yang jelas ini bukan yang tactile banget gitu ya, bukan yang ringan banget. Lalu di bagian dalam dari bagian yang kayak kotak persegi panjang ini teman-teman,
Di dua ini saya nggak tahu yang mana berada di area mana, tapi yang jelas ini bakal menampung baterai, lalu chipset untuk DSP atau DAC-nya, lalu software music player, dan ada built-in storage 32 GB. Kalau nggak salah, waktu saya cek ya, Runner Diver generasi pertama dulu cuma dibekali 16 GB memori internal. Jadi ada peningkatan 2 kali lipat di generasi keduanya ini. Tentu tujuan utama adanya memori internal di sini adalah ketika kalian pakai untuk berenang. Karena kalau di bawah air, pastinya koneksi Bluetooth bakal terputus teman-teman. Jadi opsi satu-satunya kalau kalian mau dengerin musik dengan Bone Connection Headphone 1 ini adalah dengan memori internalnya. Isi aja dengan lagu-lagu secukupnya. 32 GB itu saya rasa udah lebih dari cukup. Dan cukup pencet tombolnya yang di tengah ini sebanyak 3 kali, Runner Diver 2 otomatis akan memainkan lagu-lagu yang ada di internal memori. Sejauh ini unit saya ini sudah saya isi dengan lagu-lagu berformat MP3 dan juga FLAC, dan semuanya bisa diputar dengan lancar. Dan FYI teman-teman, volume yang dihasilkan ketika kalian di mode offline atau TF ini kalau lain kan nyebutnya, ketika play music langsung dari internal memorinya, ini volumenya lebih kencang daripada kalau kalian pakai Bluetooth biasa. Signifikan lebih kencang. Sebagai perbandingan nih, volume 100% di mode Bluetooth itu cuma setara sama volume 70% kurang lebih di mode TF-nya. Ya karena saya yakin Bluetooth ada faktor kompresi dan lain-lain gitu ya. Makanya di sini berasanya kurang kencang Bluetooth-nya. Saya pun pribadi lebih suka mendengarkan audio dari Ninecat Runner Diver 2 ini di mode TF daripada di mode Bluetooth. Saya pun cuma pakai Bluetooth di Runner Diver 2 ini buat video streaming atau browsing sosmed seperti Instagram atau TikTok. Gimana kalau buat ngegame? Sayangnya saya rasa headphone 1 ini kurang rekomen lah. Dibuat video streaming aja untuk nonton YouTube, ini masih berasa kok delaynya, meskipun nggak yang parah banget gitu, kayak Earphone Boom L. Jadi untuk latency-nya, mentok-mentok saya cuma bisa saranin headphones ini untuk nonton video atau film. Nggak rekomen untuk ngegame. Terlebih di sini nggak ada gaming mode, teman-teman. Nah, lalu Bluetooth-nya di sini juga mendukung fitur multipoint. Bisa connect kedua perangkat di saat bersamaan, dan kalau kita pencet play media di perangkat kedua, di saat headphone ini masih memainkan media di perangkat pertama, maka setelah 1 detik, media di perangkat pertama akan terpause otomatis, dan headphone ini akan memainkan media di perangkat kedua. Nah, lalu ketika kalian pakai Runner Diver 2 ini untuk berenang, saya saranin pakai earplug-nya untuk mendapatkan kualitas audio yang lebih utuh, lebih konsisten, dan terutama secara bass-nya ini bakal berasa lebih deep, lebih ngebox secara signifikan daripada kalau kalian nggak pakai earplug. Karena earplug-nya di sini bakal membantu mengunci telinga kita dari noise luar dan juga dari kemasukan air, teman-teman, yang bakal mengganggu ke persepsi audio kalau tidak menggunakan earplug. Dan meskipun saya pakai kacamata renang, saya masih bisa menggunakan Runner Diver 2 ini bersamaan dengan earplug secara nyaman-nyaman aja. Tapi mungkin ini hal yang lebih subjektif ya dari satu orang ke orang lain, karena mungkin secara kontur muka, exact penempatan telinga di kepala antara satu orang dengan orang lain mungkin bisa agak berbeda tergantung kontur muka dan posisi ketinggian telinga terhadap mata, karena ini hubungannya dengan swimming goggles, teman-teman. Tapi untungnya di kepala saya masih nyaman-nyaman aja saya pakai ini bersamaan dengan kacamata renang dan juga earplug. Asalkan kacamata renangnya harus saya agak naikin karetnya di bagian kepala belakang ini. Kalau dia terlalu turun, takutnya ngedusel, nubruk sama tangkai dari Bone Connection Headphone 1 ini, teman-teman. Dan ini catatan dari pengalaman saya, waktu berenang menggunakan Runner Diver 2 ini, pastikan tidak terkoneksi ke Bluetooth HP kalian. Karena saya yakin ketika berenang, most of us, kebanyakan dari kita, bakal meninggalkan HP di pinggir kolam renang lah ya. Saya rasa jarang yang bawa HP-nya sampai ke kolam renang atau bahkan di dalam kolam renang. Karena kalau posisi HP kita nih lagi di pinggir kolam renang dan Bluetooth-nya masih terkoneksi ke
Runner Diver 2 ini akan ada saat-saat di mana Bluetooth-nya bakal terdisconnect dari Runner Diver 2 ini. Katakanlah ketika kita di bawah air atau berada mulai menjauh dari Runner Diver 2 ini. Lalu ketika kita mulai mendekat lagi ke HP kita secara posisinya, Bluetooth-nya bakal terkonek lagi. Dan setiap kali Bluetooth dari headphone ini terkonek dan terdisconnect, akan selalu ada notifikasi Bluetooth connected atau Bluetooth disconnected yang bakal menginterupsi media yang lagi kita putar di headphone satu ini. Sekalipun headphone satu ini sudah berada di mode TF-nya, ngeplay lagu dari memori internalnya, tetap aja bakal ada kena interupsi dari notifikasi Bluetooth-nya di sini. Kalau kejadian ini berulang-ulang, kan ngeselin ya. Kita nggak bisa mendengarkan audio atau file lagu-lagu di internal memori secara utuh gitu, tanpa interupsi. Jadi pastikan Bluetooth di HP kalian matikan ketika berenang menggunakan headphone satu ini. Sekarang kita bahas baterainya. Nineka Runner Diver 2 ini diklaim bisa tahan mainin musik selama 10 jam non-stop. Tapi saya nggak tahu itu di volume berapa persen dan menggunakan mode apa, Bluetooth kah atau TF kah. Dan ketika saya tes sendiri di volume 50-60% dengan play music via Bluetooth, sayangnya saya cuma bisa ngetes melalui Bluetooth aja ya teman-teman. Dengan playlist yang biasa saya pakai untuk tes baterai, Runner Diver 2 saya ini bisa bertahan mainin musik selama 13 jam 20 menit. Cukup nice lah ya, paling enggak ini sudah lebih dari klaimnya untuk volume sedang. Nah, untuk video kali ini, call test akan saya taruh di akhir video. Dan sekarang saya mau ngebahas audio dan bagaimana karakter getaran atau vibrasi di driver bone conduction headphone satu ini. Karena dari pengalaman saya dan teman-teman saya, ketika saya tanya, khususnya mereka yang lagi mencari bone conduction headphones di pasaran, salah satu faktor utama pertimbangan mereka adalah apakah drivernya ini berasa geli banget di telinga atau tidak. Karena orang-orang tertentu ini sangat sensitif terhadap getaran yang bikin geli ini teman-teman. Terhadap kulit di bagian depan telinga kita ini. Dan menurut saya, getaran yang dihasilin sama Runner Diver 2 ini termasuk kuat. Cukup kuat. Lebih kuat, lebih berasa, dan lebih gampang bikin geli tentunya dibandingkan katakanlah Hello BC01 yang saya review tahun lalu. Ini menjadi catatan ya. Runner Diver 2 ini termasuk yang cukup strong getarannya dan cukup bikin geli menurut toleransi saya. Tapi di satu sisi, karena getarannya yang kuat ini, bass impact dan juga loudness yang dihasilin oleh Runner Diver 2 ini memang berasa lebih powerful dibandingin yang dihasilin sama Hello BC01 misalkan. Dan sensasi geli yang dihasilin oleh Runner Diver 2 ini paling berasanya ketika kita pakai di kondisi biasa dengan sekeliling kita hanya udara. Tapi begitu kita sudah pakai headphone satu ini untuk berenang di dalam air, getarannya saya rasa untungnya udah nggak berasa geli. At least jauh nggak segeli ketika kita pakai biasa dengan sekeliling udara. Di dalam air, getarannya berasa lebih normal. Dan inilah kenapa saya rasa headphone satu ini memang cocoknya untuk dipakai berenang. Kalau saya pikir sih karena kita tahu koefisien gesek air ini lebih gede, jauh lebih gede daripada koefisien gesek yang dipunyai oleh udara. Sehingga tentu membutuhkan getaran atau pergerakan yang lebih intens atau lebih kuat dari drivernya untuk melawan gesekan dari air daripada udara. Itulah saya rasa kenapa Runner Diver 2 ini punya getaran atau vibrasi yang lebih kuat, lebih berasa dibandingin bone conduction headphones biasa seperti BC01 dari Hello. Yang setahu saya nggak diperuntukkan untuk renang deh itu. Lalu untuk audionya, saya rasa Nineka Runner Diver 2 ini seperti bone conduction headphones pada umumnya, tentu kita nggak bisa ya mengharapkan bass yang rumbling dan juga gebok seintens bass-bass yang dihasilin oleh in-ear TWS atau earbuds. Tapi kalau saya bicara dari konteks bone conduction headphones, Nineka Runner Diver 2 ini punya bass yang cukup gebok, cukup intens. Deepnya berasa, terutama kalau kita pakai earplug-nya teman-teman. Bassnya di sini lebih gebok, lebih mantap daripada bassnya Hello BC01 misalkan. Dan meskipun bilangnya untuk meningkatkan sound quality, tapi silicone sound quality enhancer-nya di sini saya rasa nggak begitu memberikan efek ke kualitas audio yang dihasilkan. Agak menambah kekedapan, iya, tapi ya cuma itu aja menurut saya. Saya lebih suka pakai earplug sekalian lah. Itu audionya bakal berasa lebih full, jauh. Dan kalau kita bicara volume nih, tanpa menggunakan earplug, Runner Diver 2 ini ketika saya pakai buat play music via Bluetooth dan nggak lagi berenang di kondisi normal seperti biasa,
Saya butuh volume sampai 90 atau 100% teman-teman, supaya saya bisa mendengarkan audio saya secara casual. Bahkan kalau sekitar saya udah sangat ramai gitu, audionya bisa aja nggak terlalu terdengar. Tapi di kondisi ini pun drivernya sudah cukup bergetar dan menciptakan sensasi lumayan geli. Sedangkan kalau saya pakai earplug, di sini saya cuma butuh volume 70-80% bila menggunakan musik via Bluetooth. Kalau musiknya dari built-in internal memorinya diputar langsung, saya cuma butuh volume 60% aja kok. Karena di mode TF-nya, volumenya jauh lebih kenceng daripada di mode Bluetooth, teman-teman. Nah, tadi kita sudah bahas bass. Sekarang bagaimana dengan mid-range-nya? Yang saya rasa bukan aspek unggulan dari Runner Diver 2 ini. Secara refinement, saya rasa mid-range di Runner Diver 2 ini saya harus bilang dia ke arah MADI ya. Relatif terhadap bone conduction headphones yang pernah saya coba, Hello BC01 misalkan. Itu mid-range-nya lebih refine, vokalnya lebih detail, lebih natural, lebih proper lah. Begitu juga dengan treble-nya. Treble di BC01 saya rasa lebih refine, lebih balance, relatif terhadap mid-range-nya. Kalau dibandingin sama treble di Runner Diver 2 ini, treble di Runner Diver 2 ini sedikit lebih berasa ada kesan nyelekitnya. Kadang bisa berasa agak kasar gitu, rough. Ada kesan sedikit sibilan. Jadi memang kalau incar sound quality yang refine, saya masih agak lebih condong ke Hello BC01. Tapi tentu Runner Diver 2 ini juga nggak sepenuhnya berada di market yang sama sih dengan Hello BC01. Yes, di kalangan para runner atau pelari, Runner Diver 2 ini tentu bisa bersinggungan dengan Hello BC01. Tapi overall sebagai suatu produk, Runner Diver 2 ini saya rasa lebih fleksibel. Karena memang bisa dipakai untuk berenang, plus ada built-in memori yang cukup gede yang bisa menampung lagu-lagu format MP3 atau FLAC. Dan untuk olahraga secara overall, Runner Diver 2 saya rasa lebih fleksibel, lebih cocok lah daripada Hello BC01 karena volume dan bass yang saya rasa lebih gebok, lebih kencang. Karena itulah saya bisa menjustifikasi harga Runner Diver 2 ini yang lebih mahal dibandingin Hello BC01 yang pernah saya coba. 9K Runner Diver 2 ini kelas marketnya memang berbeda, lebih luas. Di satu sisi, Hello BC01 unggul di aspek audio selain bass. Jadi refinement di vokal dan treble-nya, dan buat yang lebih sensitif sama rasa geli yang dihasilin sama bone conduction driver, Hello BC01 lebih cocok di harga yang lebih murah juga. Tapi lagi, untuk secara penggunaan, fleksibilitas maupun kemudahannya, 9K Runner Diver 2 lebih recommended daripada Hello BC01. Oke teman-teman, saya rasa gitu dulu aja untuk video review kali ini. Semoga video ini bisa membantu, jadi referensi lah buat kalian-kalian yang lagi mencari bone conduction headphones khususnya untuk menemani berenang. Ini salah satu kandidat yang sangat kuat. Kalau gitu kita bertemu di video berikutnya teman-teman. See you, dan berikut adalah call test dari 9K Runner Diver 2. Cheers! Oke teman-teman, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Saat ini saya sudah memakai apa ya ini? Bone conduction headphones ya, sampai lupa. Dari Nang, ini adalah Nang Runner Diver 2. Saat ini saya berada di kondisi balkon suatu restoran yang cukup ramai. Ada banyak orang ngobrol di sebelah kiri saya, dan ada kendaraan lalu lalang, ada jalan raya yang cukup ramai di sebelah kanan saya, teman-teman. Dan kondisi saat ini juga lumayan berangin dan sepertinya mau hujan ya. Cukup mendung di sini. Gimana menurut kalian? Sound quality dari Nang Runner Diver 2 ini, teman-teman. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Oke atau enggak? Sekarang kita kembali ke video review. Yuk.